Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Karena kemurahan Tuhan kita semua bisa ada di hari Minggu ini, kita sudah menjalani satu minggu yang luar biasa Saudara ya. Gempa berulang-ulang kali sampai pun tadi Saudara ya, tetapi ya percayalah bahwa kita sudah, mungkin sebagian besar dari kita sudah diluputkan Tuhan di gempa terdahsyat 2018, maka kita juga harus mengimani bahwa gempa itu boleh ada tetapi selalu anak-anak Tuhan dalam perlindungannya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dalam kalender Gereja Betel Indonesia Saudara, maka bulan Juni itu adalah bulan keluarga. Saudara ya, jadi setiap tahun di bulan Juni itu kita berbicara tentang keluarga. Jadi di bulan Juni ini tema besar bulan ini adalah revival dalam keluarga. Ya tentunya semua pemimpin-pemimpin rohani kita di lingkup Gereja Betel Indonesia, gembala-gembala, ya pelayan-pelayan Tuhan berharap bahwa dengan tema bulan Juni, bulan keluarga ini akan mendorong semua Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda yang pasti nanti akan berkeluarga untuk benar-benar menjalani kehidupan berkeluarga yang dipulihkan. Ya, keluarga yang bertumbuh di dalam iman. Amin Saudara, puji Tuhan. Dan minggu ini kita akan membahas tema dampak kesalehan dan didikan orang tua. Saudara, beberapa hamba Tuhan di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar dari kehidupan keluarga Timotius, neneknya Louis dan ibunya Yunike, Saudara ya. Dan itu memang sebuah patron keluarga yang saleh yang benar-benar bisa memberkati kita. Tapi Saudara, di malam hari ini saya akan menyampaikan kita belajar dari satu keluarga yang juga memiliki kesalehan hidup yang luar biasa walaupun jarang sekali disampaikan atau dikotbahkan Saudara ya. Mari kita akan belajar dari keluarga Filemon. Kita buka Filemon, kitab Filemon itu cuma satu pasal, Saudara, cuma satu pasal saja. Jadi kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa melihat layar depan belakang saya. Dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami. Dan kepada Apfia saudara perempuan kita dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita setiap kali mungkin kita membaca kitab Filemon, maka kita selalu ingat dengan Onesimus, begitu saudara ya. Bagi saudara-saudara yang rajin baca Alkitab atau rajin dengan firman Tuhan, maka biasanya kitab Filemon itu terkenal karena Onesimusnya, saudara ya. Ada seorang budak yang bernama Onesimus, maka kitab ini menjadi terkenal karena cerita kisah Onesimus ada di dalam surat Filemon ini. Nah saudara, tetapi apakah karena ada cerita tentang Onesimus maka kemudian kitab ini dikanonkan oleh atau saudara ya ditetapkan ya sebagai kitab yang sah oleh bapak-bapak gereja? Saya pikir tidak saudara. Kenapa? Karena Filemon dan keluarganya ini juga adalah keluarga yang benar-benar hidup dalam kesalehan dan mereka adalah benar-benar menjadi keluarga yang dapat diteladani saudara. Ada banyak hal yang dapat diteladani dari keluarga ini. Saudara dikasih Tuhan, memang di dalam ayat 1 dan 2 tidak dijelaskan atau tidak ditulis dengan tulisan bahwa Filemon itu punya istri nama Apfia atau Apfia istri Filemon dan Arkipus itu adalah anak mereka. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak teolog dan sejarawan yang benar-benar menyatakan bahwa ini adalah satu keluarga, ya kan? Nah, saudara, dasar utamanya
itu ada saudara ya. Nah sebelum saya lebih jauh menyampaikan poin-poin penting yang dapat kita pelajari dari keluarga Filemon, saya menyampaikan bahwa kita harus sepakat, kita harus menerima bahwa keluarga ini Filemon, Apfia dan Arkipus ini adalah bapak, ibu dan anak saudara ya. Dasarnya apa saudara? Yang pertama dasarnya adalah bukti tekstual. Nah begini saudara, khususnya struktur di dalam kalimat pembuka atau salam pembuka. Saudara dalam budaya Romawi, Yunani begitu abad-abad pertama, saudara kalau ada surat yang disampaikan oleh misalnya Paulus lah, kemudian menyampaikan surat secara personal begitu saudara, maka biasanya kalau dia menyampaikan secara personal ini dalam hal ini kepada Filemon saudara, maka biasanya surat-surat yang secara personal itu akan menyebutkan nama-nama saudara yang disebutkan itu adalah memiliki hubungan keluarga begitu saudara ya. Jadi ada hierarki sosialnya, biasanya bapaknya, ibunya, nyonya rumah begitu saudara dan anak-anaknya. Contohnya di dalam 1 Korintus 16 ayat 19 saudara ya. Dalam 1 Korintus 16 ayat 19 dikatakan begini. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Jadi ada Aquila dan Priscilla. Saudara, ini juga tidak disebutkan dalam ayat ini mereka ini suami istri, tetapi kita semua menerima dan meyakini bahwa Aquila itu adalah suami istri. Aquila suaminya, Priscilla itu adalah istrinya. Nah, begitu juga dengan Filemon, Apfia dan Arkipus. Nah, saudara dikasih Tuhan, walaupun Aquila dan Priscilla ini memang tidak disebutkan nama anaknya, kemungkinan mereka memang tidak punya anak secara biologis. Tetapi mereka punya anak-anak rohani, atau kalau mereka punya anak pun mungkin anaknya belum akil balik, belum terlibat di dalam pelayanan sehingga Paulus tidak menyebutkan nama anaknya. Nah begitu saudara, jadi dari dikasih Tuhan bukti tekstual ini menunjukkan ya kebiasaan pada masa itu, ini menunjukkan bahwa mereka bertiga ini adalah satu keluarga. Nah kemudian juga secara peran atau fungsi. Begini saudara, mengapa Apfia itu ikut dicantumkan, ikut disebutkan di dalam surat itu? Saudara ya, begini karena surat ini ya, ini surat yang berisi tentang budak Filemon. Ya, budak dari kepala keluarga Filemon yang namanya Onesimus yang lari begitu kan kalau saudara membaca dalam ayat-ayat selanjutnya. Nah, Paulus menulis saat surat itu juga kepada Apfia sebagai nyonya rumah supaya begini saudara, supaya Apfia juga mendukung suaminya Filemon untuk bisa menerima Onesimus. Karena saudara dikasih Tuhan, Apfia itu punya peran penting dalam menentukan apakah Onesimus itu akan dihukum atau akan diampuni kesalahannya kepada tuannya Filemon. Nah saudara, ini yang namanya biasa disebut the power of emak-emak begitu kan. Ya kekuatan mama-mama, biasa kan begitu dalam keluarga toh. Nah di sini kan banyak anak-anak muda, ini rasa toh ngunepe mama lebih jahat dari ngunepe papa toh. Biasanya kan begitu, bukan jahat maksudnya lebih apa saudara ya, lebih menentukan begitu. Jadi biasa so tanya papa boleh kita mau pergi di ini, mau pergi di kafe ini, tanya pak mama, papa kasih tanya pak mama, pergi mak, papa kok so kasih kita mau pergi, nyanda, biar le papa kasih, mama bilang nyanda tuh barang, nggak jadi tuh. Nah kan biasa begitu saudara ya. Nah, atau sebaliknya. Jadi kenapa Paulus harus menyurati dan menyebut Apfia? Karena Apfia itu bisa membantu Paulus menjelaskan juga. Filemon bisa menerima itu dan Apfia bisa membantu untuk membuat Onesimus itu diterima kembali. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi peran, ya bukti adalah peran dan fungsi dari nyonya rumah. Dan yang ketiga, bukti bahwa mereka ini suami istri adalah tradisi sejarah gereja. Saudara ya, bapak-bapak gereja abad-abad awal, ya ada yang bernama Yohanes Chrysostomus. Ya saudara, dia menyatakan bahwa Apfia benar adalah istri Filemon dan Arkipus itu anaknya yang juga turut mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja rumah begitu saudara ya. Kemudian ada yang namanya Theodoret dari Cyrus saudara ya. Di abad yang kelima dia juga menyatakan hal yang sama bahwa ketiganya ini adalah satu keluarga yang tinggal memang melayani di kota Kolose. Kemudian ada juga tradisi gereja-gereja ortodoks yang mereka selalu memperingati ketiga orang ini sebagai martir Kristen saudara. Ya,
Jadi dari bukti-bukti ini saudara kita bisa sepakat meyakini bahwa Filemon, Apfia dan anak mereka saudara itu adalah satu keluarga. Nah saudara dikasih Tuhan begini. Oke, kita masuk di dalam inti dari khotbah ini. Begini saudara. Saya yakin bahwa setiap orang tua itu pasti merindukan anak-anaknya berhasil. Amin. Orang-orang tua amin ya. Saya yakin bahwa setiap orang tua kepingin anak-anaknya berhasil. Dan saya yakin bukan cuma orang tua. Anak-anak sendiri pun, saudara orang-orang muda di ruangan ini pun pasti ingin supaya hidup saudara berhasil. Nah saudara dikasih Tuhan, tetapi ada satu hal yang saya mau sampaikan buat saudara semua bahwa keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari pencapaian materi. Bukan hanya diukur dari pencapaian akademis. Bukan hanya diukur dari pencapaian karir. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kita sebagai orang tua, saya maupun juga hampir sebagian besar yang berkeluarga malam hari ini saudara. Kita sebagai orang tua, saudara, keberhasilan terbesar sesungguhnya bagi kita adalah kita melihat anak-anak kita berjalan di dalam kebenaran dan memiliki iman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, itu menjadi apa saudara? Menjadi keberhasilan yang paling indah, yang paling bernilai saudara. Sebab begini, ada banyak anak-anak muda, ada banyak orang-orang yang berhasil, anak-anak muda yang hebat-hebat begitu saudara. Secara akademik mereka hebat, hebat di kampus, hebat di dalam sekolah mereka. Secara apa saudara, karir mereka bagus sekali. Tapi begitu banyak hati orang tua yang menangis saudara. Anaknya berprestasi, anaknya itu berhasil, tapi bikin sakit hati orang tua. Sehingga saudara dikasih Tuhan, saudara boleh capai apapun, tetapi saudara keberhasilan yang sangat amat ya bernilai bagi orang tua itu adalah ketika engkau berjalan di dalam kebenaran dan berada di dalam atau memiliki iman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari kisah keluarga Filemon ini sudah kita akan belajar ada 3 poin penting dalam kita melihat keluarga Filemon sebagai potret keluarga yang saleh. Begitu saudara ya. Nah, dan kita akan melihat bagaimana dampaknya bagi didikan bagi generasi selanjutnya. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama saudara dari keluarga Filemon kita belajar begini. Bahwa kasih itu adalah dasar dari kesalehan hidup. Kasih itu adalah dasar dari kesalehan hidup. Saudara dikasih Tuhan, ayat yang keempat dan 5 berkata begini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang apa saudara? Kasihmu kepada semua orang. Ini yang pertama-tama saudara. Kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan begini. Filemon ini adalah kepala keluarga yang kaya raya saudara. Jadi Filemon ini bukan bapak rumah tangga yang biasa saja, yang standar. Tidak saudara. Dia adalah orang yang kaya raya. Di mana kita tahu? Ya saudara, kalau ayat 2 menjelaskan mereka membuka rumahnya untuk ibadah, untuk jemaat-jemaat yang datang pada waktu itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya membayangkan bahwa rumah mereka bukan rumah yang kecil. Pasti rumah mereka rumah yang besar. Itu bukti pertama kira-kira. Yang kedua, yang paling saudara meyakinkan bahwa dia adalah orang yang kaya raya karena dia punya banyak budak. Salah satunya Onesimus begitu saudara ya. Dia punya banyak budak. Memang dia ini bukan orang Yahudi asli, dia bukan orang Yahudi. Dia ini boleh dikatakan dia orang pribumi di Asia Kecil begitu saudara ya. Katakanlah kalau dia memang asli orang Kolose misalnya begitu. Karena dia hidup di kota Kolose, dia tinggal di kota Kolose. Maka dia adalah orang Kolose yang benar-benar saudara kaya. Kenapa? Karena pada masa itu saudara penghasil kain wol terbaik di dunia saudara ada di kota Kolose. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau dikatakan dia itu punya budak-budak, maka kemungkinan besar dia bukan cuma pengusaha tekstil wol saudara, tetapi dia juga punya peternakan domba yang besar. Karena pada masa itu banyak sekali budak-budak yang bekerja di peternakan.
Ya, jadi kemungkinan besar dia punya peternakan yang luas sekali sehingga banyak budak-budak yang dipekerjakan di sana. Tapi saudara, yang hebatnya, sekalipun saudara dia orang yang sukses, sekalipun dia tinggal di kota industri yang begitu kaya, yang di tengah-tengah banyak orang yang menyembah berhala pada masa itu, tetapi Filemon hidup dalam iman kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka bertobat, ya, mereka menjadi Kristen, iman mereka itu diuji. Boleh dikatakan secara ekstrim begitu saudara, lewat apa? Lewat pelarian budak mereka yang namanya Onesimus. Nah, saya akan jelaskan begini. Pada abad budaya Romawi di abad-abad awal, saudara dikasih Tuhan, perbudakan itu kan adalah pilar ekonomi. Jadi semakin banyak budak yang mereka miliki, semakin kaya mereka. Begitu saudara ya, semakin banyak budak semakin kaya mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi kalau ada budak yang melarikan diri saudara, kalau ada budak yang lari dari tuannya, lari termasuk kisah Onesimus ini lari dari Filemon. Dan apalagi dia bukan cuma lari saudara, dia melakukan tindak kejahatan. Di dalam tersirat di dalam ayat yang ke-18, saudara Paulus berkata, semua apa yang dia rugikan aku akan ganti. Berarti dia pernah merugikan Filemon, bukan cuma lari, tetapi dia juga mencuri. Mungkin barang uang atau barang berharga yang dimiliki oleh keluarga Filemon. Jadi sudah bisa bayangkan, dia solari lagi, dia pencuri. Begitu kan? Jadi sudah bisa bayangkan ya, hukuman yang akan diterapkan saudara, ada hukuman dunia yang harus dia terima. Saudara, mungkin slide-nya. Jadi ada hukuman dunia yang dia terima saudara, yang sudah pasti kalau dia kembali, soalnya nak lari, dapat cambuk, begitu saudara ya. Pasti dia akan menerima cambukan. Ya itu sudah pasti, dia terima cambukan. Kemudian apalagi saudara, tuannya itu akan kasih panas besi, jadi besi panas. Kemudian dicap di dahinya huruf F. Huruf F itu artinya fugitivus. Fugitivus itu artinya buronan. Jadi saudara bayangkan kemanapun ini Onesimus pergi, saudara, dia akan membawa cap buronan. Dia lari pun, kedua kali misalnya dia lari, tidak ada yang mau terima dia, malah akan dilaporkan dan kemudian disiksa begitu saudara. Karena dianggap sudah ditahu ini budak pemberontak yang lari dari tuan. Bukan hanya itu, dia bisa dipenjara dan kalau dia punya tuan jahat sekali saudara, dia bisa disalib loh saudara. Dibunuh oleh tuannya. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara, dia mengalami penderitaan, dia harus mengalami konsekuensi atas pelariannya. Belum lagi saudara, kalaupun saudara ada tuan-tuan budak yang kasihan begitu dan sudahlah saya tidak mau hukum. Mungkin cuma mungkin cuma strom saja, bukan strom. Mungkin dikuti telinga misalnya, katakanlah begitu saudara. Tetapi teman-teman sesama pemilik budak itu pasti akan menuntut kepada Filemon untuk apa? Supaya budak ini harus dihukum berat. Karena apa? Karena mereka punya seperti perserikatan orang-orang kaya pemilik budak. Supaya mereka bisa mempertahankan gengsi sosial mereka. Maka kalau ngana budak lari itu balik, hukum pada dia, hukum. Sabantar kita budaknya semua ikut-ikut lari begitu kan. Jadi ada dorongan, ada sebuah hukum tak tertulis begitu yang pokoknya harus dihukum supaya semua budak-budak yang ada di Kolose itu tahu bahwa tidak sembarangan ya ketika mereka menjadi seorang budak. Saudara dikasih Tuhan, disinilah saya katakan bahwa ujian kesalehan hidup Filemon dan Apfia saudara ya dan keluarganya ini diuji begitu saudara. Maka kemudian kita tahu kenapa dari apa yang saya sampaikan tadi, kita mengerti kenapa sampai Paulus harus menulis secara khusus untuk Filemon dan istrinya dan anaknya. Kenapa dia harus meminta dan memberi sebuah tantangan kepada Filemon. Saudara, saya katakan tadi ada hukum dunia. Tetapi Paulus juga memberikan tantangan hukum Kristus untuk dilakukan oleh Filemon saudara. Dan dikasih Tuhan. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sebab mungkin karena itulah ia dipisahkan sejenak daripadamu. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba. Bukan lagi sebagai hamba.
melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai apa saudara? Saudara yang kekasih. Saudara yang dikasih Tuhan, hukum dunia yang harus diterapkan, saya sudah katakan tadi, cambuk, jidatnya ditempeli buronan, kemudian masuk penjara atau dibunuh. Tapi Paulus mengatakan kepada Filemon, engkau melakukan hukum Kristus. Bukan cuma mengampuni, bukan cuma menerima, tapi apa saudara? Menganggapnya sebagai saudara di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih. Saudara dikasih Tuhan. Saya pernah khotbah beberapa waktu yang lalu tentang perintah baru yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Perintah lama yang tertulis dalam hukum Taurat adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengasihi orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri, kira-kira bagaimana bentukan kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Menurut saya, kalau saya mau mengasihi orang seperti saya mengasihi diri saya sendiri, saya akan cari orang yang layak untuk saya kasihi. Saya akan cari orang yang menguntungkan saya akan cari orang yang rajin traktir saya akan mengasihi orang yang banyak menolong saya dan keluarga, itu yang akan saya kasihi. Saudara, apa yang pantas menurut saya itu yang saya kasihi. Tetapi di dalam Yohanes 13 ayat 34, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Aku memberi apa saudara? Perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti apa saudara? Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi sekarang perintah baru itu adalah bukan lagi kita mengasihi seperti diri kita sendiri, tapi Tuhan bilang perintah baru ini adalah mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Saudara, kalau Kristus itu mengasihi kita, kita ini siapa? Kita ini kan orang yang harusnya binasa. Kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak kelemahan. Kita ini mungkin tiap hari saudara melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Maka ketika kita mengasihi dengan perintah baru, kita akan mengasihi orang yang tidak pantas untuk kita kasihi. Orang yang mungkin sudah fitnah kita, orang yang sudah mencelakakan kita, orang yang sudah bikin rugi kita. Seperti apa yang Filemon lakukan kepada Onesimus. Itulah kasih adalah dasar dari kesalehan hidup. Itulah yang dilakukan oleh Filemon, saudara. Filemon melakukan kasih yang baru dan ini merupakan sebuah transformasi budaya yang sangat radikal pada masa itu, saudara. Dari seorang mungkin dia mantan penyembah berhala di kota Kolose dan bertobat dalam pelayanan Paulus. Saudara, kalau dia hanya saleh ketika dia beribadah saja dia kelihatan saleh. Saudara, saya yakin ketika Onesimus pulang pasti dia cambuk, saudara. Saudara, minimal saudara mungkin dia gunting kuku. Saudara. Pokoknya adalah yang dia bikin sebagai efek jerah, saudara. Tapi saudara dikasih Tuhan, kasih Kristus yang Filemon dan keluarganya tunjukkan kepada Onesimus itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar adalah orang yang memiliki kesalehan yang sejati. Bukan hanya pada waktu mereka beribadah, tetapi dalam kehidupan mereka, saudara. Mereka mengampuni Onesimus. Mereka hapus hutang-hutang curiannya. Bukan hanya itu, yang paling luar biasa. Mereka menganggap dia sebagai saudara seiman. Saudara yang kekasih. Saudara di dalam Tuhan. Saudara, sehingga Onesimus itu jadinya sejajar begitu dengan orang-orang merdeka. Orang-orang yang bukan budak. Sama-sama saudara di dalam Tuhan. Saudara, nah sekarang coba kita membayangkan tentang Arkipus, anak mereka. Anak mereka, saudara, melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Saudara, Arkipus melihat, dia tidak melihat amarah di mata Filemon dan ibunya. Dia tidak melihat dendam dari orang tuanya karena namanya sudah tercoreng, karena sudah dihianati, karena sudah dirugikan secara materi. Tapi dia melihat dengan matanya secara langsung bagaimana Onesimus ini dirangkul dan diterima sebagai seorang saudara. Sudah dikasih Tuhan. Maka saya mau katakan begini. Bagaimana dengan kita orang tua masa kini? Bagaimana dengan saudara sebagai orang tua? Saudara, apa yang
kita pertontonkan kepada anak kita setiap hari? Kalau saudara seopak dan oma, apa yang sudah pertontonkan kepada keluargamu, kepada anak cucumu, saudara? Mungkin sebagai orang tua kita terlalu egois di dalam hidup ini, saudara. Mungkin saudara dikasih Tuhan, ada orang tua yang suka merendahkan orang lain. Dan anakmu lihat loh saudara. Bagaimana saudara pandang enteng orang. Bagaimana saudara memaki orang. Bagaimana saudara merendahkan orang lain. Anak-anak saudara melihat loh saudara. Maka jangan heran kalau mereka nanti ketika mereka dewasa, ketika mereka menikah, mereka terbiasa menghina orang. Kenapa? Karena itu yang dipertontonkan di dalam keluarga. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada juga orang tua yang cuma memuji, cuma menyanjung. Ya, kalau anak-anaknya itu berhasil jadi juara kelas, juara sekolah, juara di kampus, saudara. Ya, atau kalau dia sudah bekerja, dia punya jabatan yang bagus. Oh, kemudian orang tuanya puji-puji, memang ini anak ini, memang dari semua saudara dia tuh paling mantap, begitu kan, saudara. Tapi ketika anak itu gagal, reaksi kita bagaimana? Memang biongo sekali memang anak. Saudara kan? Saudara dikasih Tuhan. Kadang kita tidak sadar begitu. Saya juga menyadari ini saudara. Kadang kita sudah menjatuhkan mental anak-anak kita. Tapi saya juga ingin menyampaikan ini kepada anak-anak muda yang belum berkeluarga. Saudara, coba diperlihatkan. Saudara, begini. Mungkin saudara punya saudara dari produk dari keluarga yang tidak saleh. Saudara produk dari keluarga dari orang tua yang tidak hidup dalam kebenaran. Mungkin zaman opamu begitu kan. Suka bilang ke orang tuamu, ke papa mamamu, kamu orang yang tidak berguna. Ya, terbiasa. Nah, berguna ngana. Begitu. Kemudian orang tuamu pada akhirnya mengatakan mencontoh apa yang orang tuanya sampaikan, opa oma sampaikan. Kemudian juga mengatakan itu kepada kalian anak-anak muda. Memang anaknya nak berguna memang. Ya kan? Mama, aduh kalau rasa sahabat gitu, mama dan papanya nak kasih besar pangana. Memang anak ini, anak soeng anak ini. Yang sama dengan tu tetangga, suka membanding-bandingkan. Nak sama dengan tu ini pe anak, yang sama dengan tu begini. Saudara, dan ada luka, saudara. Dan kemudian Anda sampaikan itu nanti ketika Anda sudah menikah. Anda juga memperlakukan anakmu seperti apa yang diucapkan atau dikatakan oleh orang tuamu dan opa omamu. Tapi mari saudara, malam hari ini engkau dengar firman Tuhan. Putuskan mata rantai itu. Amin saudara. Putuskan mata rantai itu. Saudara, orang tua dalam masa lalunya. Saudara, jangan ketidaksalehan itu jangan dibawa ke generasimu, dibawa ke generasi berikutnya. Putuskan mata rantai itu. Apa yang dulu pernah ditabur orang tuamu di masa lalu, kebencian, perendahan, caci maki, saudara, jangan bawa itu ke masa depanmu. Putuskan mata rantai itu. Jangan bawa ketidaksalehan orang tuamu kepada generasimu, kepada keluargamu nanti di masa depanmu. Saudara dikasih Tuhan. Tapi hiduplah di dalam kasih Kristus. Belajar lewat semua yang sudah engkau alami. Semua yang buruk mungkin yang engkau alami. Ketika nanti kamu sudah menikah. Saudara, lakukanlah hal yang benar kepada anak-anakmu. Lakukanlah hal yang benar kepada keluargamu. Arkipus melihat kasih dan pengorbanan dalam hidup Filemon dan Apfia. Bapak ibunya. Sehingga dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Dari kisah ini kita belajar saudara, ya dari keluarga Filemon kita belajar bahwa rumah seharusnya menjadi pusat berkat rohani. Ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh dikatakan, dan kepada Apfia saudara perempuan kita dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Ayat 7, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Sudah dikasih Tuhan. Memang dulu di abad pertama itu belum ada gereja-gereja besar-besar seperti yang kita lihat di kota-kota besar. Atau mungkin ya ini belum bilang gereja besar, ini mungkin middle begitu saudara ya. Atau juga dibandingkan gereja-gereja lain ini masih sangat sederhana. Saudara,
Tapi belum ada yang seperti ini. Saudara, mereka beribadah, masih beribadah di gereja-gereja atau persekutuan di dalam rumah-rumah. Nah saudara dikasih Tuhan, tapi Filemon dan Apfia, saudara, mereka menguduskan rumahnya untuk dipakai tempat beribadah. Tempat jemaat-jemaat itu bertumbuh secara rohani. Saudara, apa yang kebanyakan bagi orang kaya pada masa itu? Ya, ada banyak orang kaya pada masa itu. Dan juga mungkin hari ini juga masih sama prinsipnya. Rumah itu adalah privasi. Rumah itu tempat mengadakan apa saudara? Pada zaman itu ada pesta pora. Ya, pesta pora dengan sesama kolega, sesama-sama pemilik budak orang-orang kaya begitu. Saudara ya. Rumah itu adalah tempat di mana mereka berelasi bisnis. Rumah itu tempat mereka pamer akan perabot-perabot yang mereka miliki. Sudah dikasih Tuhan. Tapi bagi keluarga Filemon tidak begitu. Bagi keluarga Filemon rumah adalah tempat di mana jiwa-jiwa mendapatkan kesegaran. Ayat 7 tadi kita sudah baca dikatakan. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah dihiburkan. Saudara, jemaat jiwa-jiwa yang ada mendapatkan kesegaran lewat pelayanan dari Filemon dan keluarganya. Apakah keluarga Filemon tidak rugi? Saya pikir pastilah ada kerugian saudara ya. Mungkin karena rumah besar mereka banyak orang yang datang mungkin jadi kotor. Mungkin harus ada perbaikan-perbaikan sana sini. Mungkin apa juga saudara, mungkin harus ada biaya logistik yang keluar karena setiap kali biasanya pada masa itu kalau mereka berhimpun mungkin ada perjamuan kasih begitu saudara. Mungkin itu menjadi tanggungan juga dari Filemon dan keluarganya sudah dikasih Tuhan. Tapi bagi keluarga Filemon rumah itu adalah tempat Roh Kudus mengalirkan berkat-berkat rohani. Sehingga kerugian mereka tidak seberapa bagi mereka dibandingkan dengan Arkipus anaknya yang belajar pada saat itu lewat apa yang mereka lakukan. Arkipus belajar untuk mencintai pekerjaan Tuhan. Arkipus belajar untuk mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, kerugian yang mungkin timbul dari tempat mereka, rumah mereka dijadikan sebagai tempat jemaat berkumpul. Saudara, tidak dibandingkan dengan pelajaran, saudara, pelajaran kehidupan, didikan yang diterima oleh anaknya. Bagaimana kuasa Injil itu bekerja di tengah-tengah persekutuan mereka. Arkipus belajar bagaimana dia mencintai Tuhan lebih dari apapun dalam hidupnya. Dia belajar lewat apa yang dilakukan oleh orang tuamu. Nah sekarang sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana atmosfer rumah saudara? Saudara, bagaimana atmosfer keluarga saudara? Rumah tangga saudara? Banyak orang Kristen cuma sibuk menghiasi rumah mereka, beli perabot-perabot yang mahal. Saudara ya, perabot-perabot sekarang serba digital, ya. Tiap tahun, apalagi ini nanti kalau Natal, ganti gorden, ganti ini, ganti itu, ganti sofa. Semua dipersiapkan dengan baik. Saudara, saya tidak katakan itu tidak baik, tetapi sudah dikasih Tuhan. Apakah kita juga tidak lupa menghiasi rumah kita dengan kasih? Apakah kita juga tidak lupa menghiasi rumah kita dengan damai sejahtera? Itu yang paling penting saudara. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin anak-anak muda hari ini berkata, aduh saya belum ada rumah, saya masih tinggal dengan orang tua. Tapi kamu punya kamar kan di dalam keluarga, di dalam rumahmu. Kamarmu itu juga bisa menjadi rumah rohani. Di mana engkau bergumul, berdoa untuk orang tuamu. Apalagi orang tuamu belum di dalam Tuhan. Sudah berdoa. Saya masih tinggal di tempat kos, ya enggak apa-apa. Tempat kosnya sempit, tapi kamu masih bisa berdoa membangun mesbah. Berdoa untuk orang tuamu. Saudara, di rumah Filemon, Onesimus diterima dengan pelukan. Onesimus diampuni. Si budak pencuri yang lari dari tuannya ini diterima sebagai saudara seiman di rumah Filemon. Rumah yang biasa dipakai untuk menyembah Tuhan. Saya mau katakan begini, rumah kalau kita biasa pakai untuk menyembah Tuhan, tidak mungkin akan di sana akan menjadi tempat penghakiman yang kejam. Saya pernah melihat saudara di dalam sebuah tayangan Instagram begitu saudara ya. Mungkin sudah pernah nonton begitu di beberapa waktu yang lalu. Ada seorang bapak yang katanya dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta. Tapi saudara yang dikasih Tuhan dia pukul istrinya.
Dia pukul itu dengan besi, saudara. Dia pukul itu, aduh sadis sekali, saudara. Bukan cuma ditampar, tapi ditinju, saudara. Anak-anaknya mau pele, anak-anaknya mau apa, saudara, mau halangi juga tidak bisa, saudara. Anak-anaknya juga kena pukul. Jadi, saudara, bagaimana bertahannya istri ini, saudara. Padahal dikatakan dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta. Saya pikir kalau rumah dipenuhi dengan penyembahan Tuhan, rumah adalah rumah doa, rumah tempat suami istri berdoa bersama-sama, keluarga berdoa bersama-sama. Tidak mungkin hal-hal yang seperti itu terjadi. Kalau ada rumah hamba Tuhan, kalau ada rumah saudara ya, rumah-rumah orang percaya dan itu masih terjadi, itu berarti mereka belum sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Perlu pertobatan yang sejati. Saudara, mari jadikan rumah kita itu sebagai tempat di mana kata maaf dan kata pengampunan itu dilepaskan. Mari jadikan rumahmu ya, bagaimanapun, bukan soal bentukannya, bagaimanapun modelnya, itu menjadi tempat pertama-tama kata maaf itu diucapkan, pengampunan itu dilepaskan. Sudah dikasih Tuhan. Yang terakhir, saudara, kita belajar dari Filemon, keluarga Filemon. Buah didikan pada akhirnya apa, saudara? Anak menjadi teman seperjuangan Injil. Kita sudah baca tadi ayat yang kedua. Ada kata teman seperjuangan. Dalam bahasa aslinya ditulis sustratiotes. Ini rekan dalam medan pertempuran. Jadi ini sebenarnya adalah istilah militer begitu, saudara. Jadi ketika Paulus menyampaikan, Arkipus kamu adalah teman seperjuangan, Paulus menyetarakan iman daripada Arkipus itu adalah seperti seorang prajurit yang siap menderita. Seorang prajurit yang siap bertempur, setia berada di garis terdepan di dalam Injil. Saudara dikasih Tuhan. Arkipus itu luar biasa. Dia memilih tidak jatuh cinta kepada fasilitas yang dimiliki orang tuanya. Saya katakan tadi kan mereka orang kaya. Tetapi Arkipus tidak jatuh cinta kepada uang, kepada harta orang tuanya. Saudara, dia jatuh cinta kepada Tuhan. Dia jatuh cinta kepada pekerjaan Tuhan. Bandingkan dengan anak-anak Imam Eli. Saudara, kalau saudara nanti membaca anak-anak di perjanjian lama, saudara, ada anak-anaknya Imam Eli. Saudara, mereka itu mendapatkan fasilitas dari orang tuanya. Orang tuanya, bapaknya itu imam. Dan mereka juga diangkat jadi imam, saudara. Ya. Dan apa yang dilakukan? Setiap kali ada persembahan daging-daging, lemak-lemak, binatang yang terbaik yang harusnya dibakar dulu dan dipersembahkan kepada Allah. Belum dilakukan, orang langsung ambil, saudara, orang langsung masak sendiri. Kemudian mereka makan. Dan dari apa, saudara? Mereka mati binasa. Saudara, ada lagi anak-anak Raja Daud, saudara, tetapi yang memberontak kepada orang tuanya. Anak-anak Raja Daud menikmati fasilitas sebagai pangeran, sebagai anak-anak raja. Tapi mereka banyak yang jauh dan memberontak terhadap Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Kesalehan dari Filemon dan Apfia, saudara, berhasil melahirkan apa? Keberlanjutan iman. Bukan hanya sampai mereka. Iman itu, kesalehan hidup tidak hanya putus sampai mereka berdua. Tapi mereka melanjutkan kepada generasi selanjutnya. Yaitu kepada Arkipus anaknya. Sudah dikasih Tuhan, bahkan di dalam Kolose pasal 4 ayat 17. Nanti sudah bisa baca. Sudah dikatakan, dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Saudara, Arkipus kemungkinan besar menggantikan Epafras. Epafras itu adalah gembala, adalah pelayan Tuhan, pemimpin jemaat yang ditangkap di penjara. Dan kemungkinan besar ayat ini merujuk kepada Arkipus yang dipercayakan oleh Paulus untuk melayani. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Arkipus telah belajar satu pelajaran teologi yang terbesar dalam hidupnya, dalam hidup orang tuanya, bahwa Kristus, saudara, dalam Kristus tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi budak, tidak lagi orang merdeka. Semuanya sama di mata Tuhan. Dia belajar tentang kasih yang luar biasa. Dia belajar tentang pengampunan yang luar biasa. Dia belajar untuk mencintai apa yang Tuhan percayakan. Apa yang saudara diteladankan oleh orang tuanya. Saudara dikasih Tuhan, saya akan tutup dengan begini. Mungkin keluarga kita ini bukan keluarga yang ideal. Semua kita, saya yakin sekalipun itu hamba Tuhan, bukan keluarga yang ideal seperti keluarga Filemon. Kita mungkin bukan keluarga yang sesempurna seperti keluarga Filemon. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kita harus ingat ini dengan baik. Saudara, coba ditayangkan slide-nya.
kesalehan tidak otomatis menular. Kesalehan bukan sifat yang dapat diturunkan lewat DNA. Saudara, kesalehan hanya dapat terjadi lewat keteladanan dalam didikan. Kalau saudara mau lihat anak-anak saudara, generasi selanjutnya hidup saleh, saudara pun harus hidup saleh. Amin saudara. Kesalehan itu bukan seperti penyakit yang dapat ditularkan tiba-tiba, iya saya sudah saleh. Tidak begitu saudara. Ya. Atau kemudian, karena bapak saya saleh, otomatis bapak saya benar, hidup dalam kebenaran, otomatis saya ini juga adalah orang benar. Belum tentu saudara. Semuanya itu didapat dari sebuah keteladanan hidup. Saudara, saya punya bapak juga yang tidak sempurna. Saudara, dia orang yang hebat tapi dia tidak sempurna. Saudara, di dalam pernikahannya, itu percayalah itu saya saudara ya. Itu foto karena papa saya itu meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi ini foto tahun 2004, 2006 dia meninggal saudara. Jadi bapak saya itu, papi saya dan mami saya itu menikah, sampai merayakan pernikahan 50 tahun. Gitu saudara. Jadi mereka sampai di usia pernikahan emas. Tapi ada anaknya yang gagal dalam pernikahan. Saudara, menunjukkan bahwa dia bukan bapak yang sempurna. Papi saya itu pernah berdoa kepada seorang anak yang usia 8 tahun. Dia kanker leukemia saudara. Dia leukemia, dia kanker darah saudara. Sudah hampir mati, sudah mau menunggu mati. Sudah di tempat tidur. Keluarganya orang kaya, hampir semua dokter, tapi sudah tidak berdaya karena ini anak semua mati, saudara. Papi saya datang dan berdoa. Detik selesai berdoa, anak ini bangun, minta makan, dan kemudian sembuh, langsung sembuh saat itu. Tapi papi saya, saudara, di sebelum kematiannya karena sakit, dia juga pernah berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Kami juga anak-anak berdoa untuk kesembuhannya, tapi dia tidak sembuh. Dia meninggal di usia 72 tahun. Saudara, menunjukkan bahwa dia tidak sempurna. Dia punya karena dia seorang polisi, dia punya pangkat ya lumayanlah saudara, bisa sampai perwira menengah, sampai letnan kolonel. Dan 2 periode dia menjadi anggota dewan dari fraksi ABRI, pada masa itu masih ada fraksi ABRI. Saudara, tapi saudara dikasih Tuhan. Dia merintis GBI di Sulawesi Utara, dia merintis juga GBI di Sulawesi Tengah, di tempat ini saudara. Tapi ketika dia meninggal, dia cuma meninggalkan kami, anak-anaknya, dan waktu itu mami masih ada, 1 rumah keluarga. Dan uang tabungan yang hanya beberapa juta. Kenapa? Bukan hanya karena menyekolahkan kita, tetapi dia membangun pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Sekalipun tidak punya apa-apa yang mau diwariskan. Tapi saya cuma bilang penting Unisa mau sekolah gitu. Sudah dikasih Tuhan. Dia menyelesaikan banyak masalah-masalah di dalam jemaat. Dulu jemaat belum sebanyak ini saudara. Satu-satu dia datangi. Orang yang mau bercerai, orang yang punya pergumulan, orang yang begini, orang yang keluarganya ada yang narkoba begitu. Semuanya dia kunjungi satu persatu. Dia selesaikan masalahnya satu persatu. Tetapi anak-anaknya juga punya banyak masalah. Membuktikan bahwa dia bukan bapak yang sempurna. Dia bukan kepala keluarga yang sempurna. Tapi saudara, dia meneladankan satu hal yang sangat bernilai bagi saya pribadi juga, tentunya bagi Ibu Gembala, juga bagi kakak-kakak kami saya yang lain. Dia pernah bilang begini, kamu boleh sekolah tinggi setinggi-tingginya. Kamu bisa sekolah dan bisa mencapai apapun yang kamu bisa raih. Tapi ingat, semua itu cuma jalan untuk melayani Tuhan. Dia tidak pernah bilang begini saudara, kamu sekolah baik-baik supaya kamu nanti dapat kerja, kamu berkarya supaya nanti kamu jangan sama papi, ngoni itu jadi orang yang hebat, jadi orang kaya. Tidak saudara, dia katakan semua itu cuma jalan untuk bisa melayani Tuhan. Maksudnya dia adalah apapun yang terjadi dalam hidup kami, goncangan seperti apapun, atau mencapai prestasi apapun, jangan lupa melayani Tuhan. Itu yang terutama. Maka jadilah Ibu Gembala, jadilah saudara beberapa saudara yang saudara yang melayani Tuhan. Saudara. Jadi saya akan tutup dengan begini saudara. Saudara mungkin juga bukan orang tua yang sempurna malam hari ini. Atau saudara juga bukan anak-anak yang sempurna.
saudara. Kita masih punya banyak kesalahan sana sini. Masih banyak hal yang harus dibereskan di sana sini. Kita ini masih banyak gagalnya di sana sini. Tapi saya mau katakan begini, ingat semua kita punya peluang untuk diubahkan Tuhan. Amin saudara. Kita semua punya peluang saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Bagaimanapun juga keadaan keluargamu, orang tuamu, hidupmu sendiri. Kita semua punya peluang untuk diubahkan, dipakai Tuhan. Semua kita bisa memberi teladan hidup bagi generasi kita dengan versi kita masing-masing. Dengan panggilan hidup saudara masing-masing. Hanya saja hiduplah di dalam kebenaran. Amin saudara. Hiduplah di dalam kasih Kristus. Hiduplah di dalam hal-hal yang benar. Saudara. Maka engkau akan melihat. Mungkin berproses. Bukan hari ini saudara melihat anak saudara itu jadi orang yang melayani Tuhan. Jadi pendeta yang hebat. Semua itu berproses. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita menyelamatkan generasi kita. Kalau saudara sebagai orang tua hidup dalam kebenaran, saudara akan menyelamatkan anak-anak saudara. Satu waktu mereka akan menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, yang melayani Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Anda juga anak-anak muda, sekalipun hari ini kau disakiti orang tua, lepaskan mata rantai itu, kepahitan itu. Karena satu waktu engkau berkeluarga, engkau juga harus hidup di dalam kebenaran. Supaya selamatlah generasimu, anak-anakmu di masa depan. Mari tutup Alkitab saudara.